Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan rangkaian ibadah salat sunnah lainnya. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang setia, para sahabatnya yang setia, dan senantiasa para pengikut-pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa dihimpunkan dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum rangkaian ibadah salat tarawih dan witir ini dimulai, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu yang bertindak sebagai penceramah tarawih yaitu Bapak Ustadz Haryanto LC MHI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang bertindak sebagai imam sholat tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rusendi. Maklumat yang kedua yaitu laporan infak tarawih. Saldo tanggal 20 Maret berjumlah Rp9.409.500. Infak tarawih tanggal 21 Maret berjumlah Rp1.166.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000, sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp10.075.500. Kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menerima sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Kemudian kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya, mohon untuk dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu rangkaian ibadah pada malam hari ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena hidayahnya sampai detik hari ini kita semuanya masih bisa terus mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat, orang-orang yang selalu beriman karena Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita untuk Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki malam Ramadan yang ke berapa, Pak? Malam yang ke-20, amin. Habis gak ada kesepakatan ya kan? Yang barangkali kemarin mulainya hari Senin, ini malam yang ke-13. Yang mulainya hari Selasa, ini malam yang ke-12. Meskipun mulainya kemarin barangkali ada perbedaan hari, mudah-mudahan nanti Idul Fitrinya bareng serentak insya Allah. Tanggal 1 Syawal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya pernah ditelepon oleh Ibu Nino Warisman. Mungkin generasi milenial kita belum kenal kalilah itu. Tapi generasi kolonial, saya yakin kenal semua lah itu. Waktu dia ada di Tanah Suci, telepon, Ustadz, saya sedang di Tanah Suci umroh. Ustadz minta oleh-oleh apa itu? Mikir saya, kurma udah banyak di Jakarta. Air Zam-Zam, Tanah Abang banyak itu. Onta, nggak mungkin dibawa pulang ya kan itu. Akhirnya saya minta oleh-oleh yang di Indonesia tidak ada, di Tanah Suci ada itu. Bingung dia. Begitu nyampe dikasih hadiah, ternyata buku. Dan sangat menarik bukunya. Judulnya adalah Kaifa Tutilu Umrokal Intaji. Bagaimana kamu memperpanjang umur produktifmu. Nah, di dalam buku tersebut bagian akhir ada sebuah pembahasan tentang strategi kita untuk memperebutkan surga. Disebutkan semua orang ingin masuk surga. Ada yang tidak pengen masuk surga? Angkat tangan? Nggak ada kan? Semua orang ingin masuk surga. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad dan umatnya kita, semuanya berharap nanti ingin masuk surga. Artinya, lawan tanding kita untuk memperebutkan surga jumlahnya banyak. Dari zaman Adam sampai hari kiamat. Dari situ kita tahu ternyata untuk masuk surga tidak mudah. Karena lawan tanding kita terlalu banyak. Sementara umat-umat sebelum kita itu diberi oleh Allah kelebihan yang mungkin tidak kita punyai. Minimal mereka punya 2 kelebihan yang datang dari Allah. Gak apa-apa kan begini? Kan Pilpres sudah selesai ya kan? Ini gak ada hubungannya ini. Ada 2 kelebihan. Yang pertama adalah umur. Umat-umat sebelum kita diberi oleh Allah umur yang panjang. Contoh, Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Kalau Nabi Nuh umurnya panjang, umatnya juga panjang. Artinya apa? Waktu, kesempatan, umur, usia yang mereka gunakan untuk beribadah, untuk mengumpulkan amal soleh yang ditukar dengan surga, panjang. Jadi modal waktu cukup. Itu yang pertama. Kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah fisiknya mendukung. Umat-umat sebelum kita itu fisiknya besar, tinggi, gagah. Contoh lagi. Nabi Adam alaihissalam. Berapa tingginya itu? Gak ada yang ketemu semua sih itu kan. Tapi kan ada riwayat yang bicara tentang itu kan. Berapa fisiknya Nabi Adam itu? Dalam riwayat arba'una dhira'an, 40 lengan. Kalau 1 lengan dhira' itu 0,5 meter kurang lebih, kaliin 40.
20 meter, masuk Masjid Al-Ikhlas. Mentok semua itu lampu-lampu kalilah itu. Jadi fisik mereka gagah. Artinya apa? Kalau fisik orang itu gede, gagah, ibadah seberat apapun gampang mereka lakukan, lancar. Jadi umurnya panjang, fisik mendukung, dan digunakan untuk beribadah, mengumpulkan amal soleh, ditukar dengan surga, cukup memadai. Itulah umat-umat sebelum kita, dan mereka ingin masuk surga. Lalu datang penantang baru, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Umur panjang apa pendek? Yang jelas Rasul pernah bersabda, a'maru ummati, umur-umurnya umatku, kita masuk di dalamnya, itu ma baina sittina ila sab'in, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit di antara mereka yang umurnya lebih dari itu. Kalau kita diberi oleh Allah umur lebih dari 100 tahun, nggak nyaman jalan tikluk-tikluk, ya kan itu, merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Artinya apa? Dibandingkan dengan umat sebelum kita, kalah umur kita. Kesempatan sedikit dibandingkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, fisik. Nggak usah banyak ngomong, lihat kanan kiri lah itu. Pas-pasan. Pergantian cuaca, pilek, batuk, ya kan ya. Tadi aja kan seharian nggak makan, begitu makan minum, ini mau batuk ditahan-tahan itu. Batuk satu, batuk semua, ya kan. Jadi banyak ibadah tidak maksimal kita jalankan. Nah, orang seperti ini untuk memperebutkan surga dengan orang-orang sebelum kita berat. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tega melihat umatnya nasibnya seperti itu. Dalam buku yang tadi, apa judulnya tadi? Halo? Assalamualaikum. Jawab salam wajib loh, para ulama sepakat. Jawab pertanyaan? Sunnah nggak apa-apa. Apa judulnya tadi? Kaifa tutilu umrakal intaji. Bagaimana kamu memperpanjang umur produktifmu? Agar umat Nabi Muhammad tidak kalah dengan umat-umat sebelum kita di dalam memperebutkan surga, beliau memberikan beberapa cara, trik. Paling tidak disebutkan dalam buku tadi ada 4. Ini kalau satunya 10 menit, 40 menit. Boleh nggak Ustaz? Bubar jamaah kan? Ada 4, kita ambil dengan cepat. Yang pertama adalah, jadilah seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, umat Nabi Muhammad, meskipun umurnya tidak terlalu panjang, fisiknya tidak terlalu gagah, jadilah seorang muslim, mukmin yang berakhlakul karimah. Akhlaknya baik. Akhlaknya dia dengan Allah baik dalam bentuk ibadah-ibadah. Akhlaknya dia dengan orang lain baik. Hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus. Dijamin orang itu meskipun umurnya tidak terlalu panjang, tapi berkah seakan-akan panjang. 1. Yang kedua adalah memperpanjang umur, memperpanjang usia dengan ibadah yang pahalanya itu berlipat ganda. Ibadahnya mungkin kita padang biasa, sederhana, tapi pahalanya itu berlipat ganda. Contoh paling gampang apa? Sholat berjamaah, lebih-lebih di masjid, lebih-lebih di awal waktu, nyaris tanpa modal. Dan kalau kita telusuri riwayat-riwayat yang berbicara tentang fadilah sholat berjamaah, paling tidak kan ada 3 riwayat. Yang paling terkenal selisihnya itu bisa ba'in wa ishrina darajah. Selisihnya sholat berjamaah dibandingkan sendirian 27 derajat. Yang kedua, bi khamsatin wa ishrina juz'an. Selisihnya 25 juz. Dan riwayat yang ketiga, selisihnya adalah bi bid'ain wa ishrina darajah. Selisihnya itu berkisar antara 23 sampai 27. Jadi ada 3 riwayat. Bisa 23 sampai 27, bisa 25 atau bisa 27. Padahal sholatnya kan sama. Contoh, sholat subuh sendirian di rumah.
Berapa rakaat? Di rumah sendirian. Bukan 2 rakaat loh. 2 rakaat jelas kan? 2 rakaat. Pahalanya berapa? 1. Itu kalau tumakninanya lengkap. Khusyuknya sempurna. Kalau sholat sendirian, tumaknina tidak lengkap, khusyuk tidak sempurna. Jangan-jangan pahala nggak nyampe 1 itu. Berapa itu? Kurangin S-nya. Atu, ya kan? Tapi begitu dia datang ke masjid, rakaatnya sama 2 rakaat. Berapa pahalanya? Ada 3 riwayat tadi. Bisa 27 derajat, bisa 25 juz, bisa antara 23 sampai 27 derajat. Pikiran cerdas yang dianjurkan Nabi Muhammad agar umatnya tidak kalah dalam pertandingan dengan umat-umat sebelum kita di dalam memperebutkan surga tadi. Dan masih banyak lagi ibadah yang lain. Itu yang kedua. Ibadahnya sederhana, sama, standar, tapi pahalanya berlipat ganda. Yang ketiga adalah memperpanjang umur produktif dengan suatu ibadah standar. Tapi kita disuruh milih pahalanya yang terus mengalir. Mungkin ibadahnya sudah kita jalankan sekali, tapi pahalanya mengalir. Contohnya, yang paling terkenal sedekah jariyah. Barangkali akhir Ramadan dapat bonus itu 500.000 mau diinfakin, disedekahin itu. Untuk apa kira-kira ini itu? Dibeliin nasi kotak bagus, ada pahalanya ada. Tapi sekali makan habis. Lalu dia mikir, supaya pahalanya mengalir bagaimana? Cari sedekah yang di situ pahalanya mengalir. Datang ke masjid, pintu kamar mandi reot, marbot masuk bisa, keluar nggak bisa, mampet ya kan itu. Lalu usul kepada pengurus DKM, tolong 500.000 ini beliin pintu kamar mandi lah itu. Selama pintu itu masih dipakai, orang yang memberikan sedekah dapat pahala. Sampai orang yang meninggal dunia pun pahalanya terus mengalir. Dan itulah yang disebutkan Nabi Muhammad. Dan Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam, kalau keturunan Nabi Adam meninggal dunia, yang disebutkan oleh Nabi, kompetisi umum. Apabila telah meninggal dunia, siapa? Bani Adam, keturunan Nabi Adam, berlaku sejak dulu. Ini keturunan Adam semua kan? Ada nggak yang keturunan Darwin barangkali? Keturunan Nabi Adam. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu meninggal dunia, inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Illa min thalath, kecuali 3 jalur. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, seperti tadi kita contohkan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, mirip sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waktu hidup dia mengajar, dia mendakwai, dia berbagi ilmu. Dan banyak orang yang mendapatkan petunjuk, kebahagiaan, manfaat. Orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Inilah gaji seorang guru yang tulus, ikhlas. Tidak dihitung bulan lagi, jariyah, terus mengalir. Dan yang ketiga adalah awaladin, atau seorang anak. Cuman tidak semua anak. Salihin, yang soleh. Kenapa anak ini soleh? Karena jerih payahnya orang tua dulu ketika dia masih hidup. Dididik, dirawat, disekolahin. Sampai orang tua tidak berdaya, bahkan meninggal dunia. Anak yang soleh, yad'u lahu, berdoa untuk orang tuanya, dijamin oleh Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang mulia, ibadah amalnya berlipat ganda. Yang ketiga, ibadah amal pahalanya mengalir. Yang keempat, apa kira-kira nih Pak? Halo? Tidak semua diam itu emas. Ngomong ya kan? Apa kira-kira yang keempat ini? Amal ibadah standar, biasa. Tapi dengan cara
memilih tempat-tempat khusus dan waktu-waktu khusus. Amalannya standar, tapi waktunya khusus. Amalannya standar, tapi tempatnya khusus. Untuk waktu yang khusus apa kira-kira? Nah, Lailatul Qadar. Setahun sekali datang di bulan Ramadan. Lebih-lebih di 10 malam terakhir ganjil. Dan itu hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum kita enggak dikasih oleh Allah itu Lailatul Qadar. Makanya ketika Nabi Muhammad melihat umatnya kelihatan sedih, kalah tanding dengan umat-umat sebelum kita, Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah sampai akhirnya Allah menurunkan surah Al-Qadar. Dan Lailatul Qadar sekali lagi hanya untuk umat Nabi Muhammad, pahalanya dan fadilahnya. Maka para ulama mengatakan kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang umurnya tidak terlalu panjang, fisiknya pas-pasan, seumur hidup sekali saja mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sanggup mengalahkan umat-umat sebelum kita itu. Ngomong-ngomong udah belum? Tahun-tahun lalu. Wallahu a'lam bishawab lah itu. Makanya Rasul memberikan perintah kepada kita, taharrau lailatal qadri. Intailah, rebutlah, kejarlah malam Lailatul Qadar itu. Setahun sekali. Itu waktu khusus. Maka jangan sampai lepas. Yang terakhir tempat-tempat khusus. Apa kira-kira ini? Makam Baprio. Nggak ada hubungannya sama sekali. Apa kira-kira? Sholat di Masjidil Haram, ongkosnya mahal. Dari sini, dari sono deket itu. 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Yang kedua di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa, 500 kali lipat. Yang berikutnya di seluruh masjid. Mau Al-Ikhlas boleh, Istiqlal boleh, Islamic Center boleh. Bisa 27 derajat, bisa 25 juz, bisa antara 23 sampai 27 derajat. Dan umat Muhammad disuruh untuk cerdas, untuk memilih itu semuanya. Kenapa? Surga telah disiapkan oleh Allah. Uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini gelar takwa bisa kita dapatkan. Amin. Dan setiap Jumat khotib di atas mimbar seperti ini diwajibkan untuk memberikan pesan takwa kepada para jamaah. Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang yang paling berbobot, paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan potongan-potongan ayat tadi dan potongan riwayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan keislaman kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.